بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tamamul Minnah Sahih Fiqh Sunnah. Kemarin sampai mana Pak? Ketua kelasnya siapa? Sampai akhir ya. Sekarang berarti halaman 37. Halaman 37. Hukum al-athar, sisa atau bekas minuman. Makna as-su'ru al-athar untuk plural dari su'ru. As-su'ru berarti sisa minuman, yaitu sesuatu yang tersisa di dalam bejana setelah diminum. Hukumnya, sisa minuman manusia itu suci pada zatnya. Sisa minuman dan keringatnya adalah suci baik dia seorang muslim ataupun kafir, laki-laki ataupun wanita haid atau wanita suci. Hal tersebut ditetapkan suci karena berpedoman pada asal penciptaan dan kemuliaan Allah terhadap manusia. Kalau ada orang bilang, kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal musyrikina najasun, orang musyrik itu najis, adalah najis akidah, bukan najis apa? Badannya. Ya, orang musyrik itu najis, tapi najis akidahnya. Manusia pada intinya suci dalam tubuhnya ini, ya, maksudnya apalagi bicara keringatnya, badannya itu suci. Cuman tetap gak boleh orang salaman cipika-cipiki sama yang bukan mahramnya dengan alasan kan suci gitu. Ya, itu orang gatel. Ya, karena banyak orang cari reuni SMP, SMA, SD, TK sekalian. Ya, itu kalau ketemu sama temannya ada cipika-cipiki, itu haram hukumnya. Lebih baik seseorang itu ditusuk dengan besi panas daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu suci di sini adalah asal daripada tubuh manusia itu suci. Tapi ketika dia bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, tetap dalam keadaan suci, tapi dia berdosa. Dalil sucinya seorang muslim dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Lakiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junub, fama saitu ma'aha wa ma akhadhu bi yadi. Fansalaltu minhu fantalaqtu faqtasaltu, summa raja'tu ilayhi fajalastu ma'ah. Faqala aina kunta ya Aba Hurairah? Qultu lakitani wa ana junub fakarihtu an ujalisaka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min la yanjus." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan lupa kalau disebut Nabi Muhammad, jangan kayak orang awam, dipancing dulu Nabi Muhammad, baru Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi harus ada refleks dalam diri kita. Kenapa? Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah yang disebut nama Nabi tapi nggak mau baca salawat. Ya, makanya salawat aja pelit apalagi duit tuh. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, lillahi malaikatan sayyakhina fil ardi yuballighuni min ummatis salam. Allah itu memiliki malaikat yang khusus mengambil salawat yang kita baca untuk disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat khusus yang bawa salawat kita. Ya, ketika kita bilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung ada malaikat khusus yang bawa salawat kita langsung ke Madinah dan dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang mau berangkat umroh, berangkat haji, jangan titip salam sama Nabi. Karena dia lebih baik baca sendiri. Kalau ibu bapak titip sama yang berangkat haji atau berangkat umrah, nah dia ke Dubai dulu. Ya, dia ke Jeddah dulu. Kemudian lama sampai Masjid Nabawinya. Lebih baik kita langsung baca salawat. Kalau ada orang umroh atau haji, yang bagus kita lakukan adalah asyrikni fi du'aik, sertakan kami dalam doa. Itu paling bagus. Kalau ada orang yang berangkat apa? Umrah atau haji, kalau pakai bahasa Arabnya tadi asyrikni fi du'aik. Ya, terjemahnya sertakan kami dalam doa. Lafaz salawat sekalian aja. Lafaz salawat itu ada 3 yang sighahnya. Yang kita tenar sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli sallim alaihi. Yang ketiga, alaihi salatu wassalam. Saya ulangi, yang pertama, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang ketiga, alaihi salatu wassalam. Kata Imam Nawawi, enggak boleh dipisah antara sholli dan salamnya. Jadi harus ada sholli dan salamnya. Ya, ini man shalla, barang siapa yang bersalawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Oke, kalau kita salawat sekali, Allah bersalawat berapa? 10 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak dengan, karena di buku ini bakalan banyak sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap buku yang sunnah tidak ada salawat itu disingkat SAW. Nabi Muhammad SAW ada, tapi pasti mereka pakai sallallahu alaihi wasallam tapi di hurufnya dilingkar-lingkar. Ya, itu huruf lingkar-lingkar itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar di sini atau Umar atau Abu Hurairah pasti radhiyallahu anhu. Allah jalla wa ala atau subhanahu wa ta'ala. Karena itu jadi pahala buat penulis. Bayangin, di dalam buku ini berapa banyak lafaz salawat. Kalau di dalamnya ada 300 saja, itu jadi pahala buat siapa? Penulisnya. Dan kita juga dapat. Makanya hati-hati jadi orang yang pelit terhadap salawat. Ya. Baik, saya ulangi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menemuiku sedang aku ketika itu dalam keadaan junub. Nah, ini dalil nih Pak. Dalil Abu Hurairah menunda mandi junub. Maka dibolehkan orang menunda mandi junub. Paham Pak? Ya. Abu Hurairah nemuin Nabi dalam keadaan apa? Junub. Ya. Terus lihat lagi. Lalu aku berjalan bersamanya sedang beliau sendiri menggandeng tanganku. Berarti orang mukmin itu enggak apa? Enggak najis. Walau ini Abu Hurairah digandeng sama Nabi. Dan Abu Hurairah enggak mandi junub. Makanya boleh mandi junub diapain? Itu enggak. Ada 3 cara menunda mandi junub kalau malam. Pertama, yang pertama yang bagus tentunya, dia wudu, dia mandi junub. Tentu ini malas kebanyakan orang.
Ya, dia wudu, dia mandi junub. Ini yang paling bagus dari kitab Shalatul Mu'min. Yang kedua, dia bersihin cebok, lalu dia wudu. Dia bersihin, ya, bekas-bekasnya, dia lalu wudu. Ini minimal. Ya, dibolehkan orang tidak mandi junub malam, yang penting dia apa? Wudu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah sahur dalam keadaan junub. Nggak apa-apa tuh Pak. Ya, sahur Nabi dalam keadaan junub. Cuma sunnahnya nanti kalau mau makan dia wudu dulu. Jadi barang siapa bapak-bapak yang puasa Senin Kemis, kemudian tadi malam dia melakukan tugasnya sebagai seorang suami, maka yang sunnah sebelum dia sahur itu dia ngapain? Wudu dulu. Ya, wudu dulu. Jadi nggak apa-apa orang sahur dalam keadaan junub. Yang nggak boleh mandi junub sambil makan sahur. Nah. Kemudian yang ketiga, ini perkara yang makruh. Apa perkara yang makruh itu, Pak Ustaz? Dia nggak cebok, nggak wudu, langsung tidur. Ya, jadi ini hal-hal yang ginian kan hal-hal yang rutin. Ya, mingguan. Atau mungkin yang masih aktif banyak, anak-anak muda. Ya, maksudnya yang udah nikah, gitu ya. Apalagi yang punya cabang, tentu lebih banyak aktifnya, ya franchise. Oleh karena itu, harus tahu ini. Jangan sampai dia tidur dalam keadaan junub, karena berarti makruh, walaupun tidak haram, tapi makruh. Makruh itu berarti diapain? Dibenci, ya, dibenci. Baik, kita lanjutkan. Jadi Abu Hurairah dipegang tangannya, dan Abu Hurairah berarti menunda apa? Menunda apa? Mandi junub. Karena bertebaran di antara kita pendapat orang yang tidak mandi junub, selangkah dia maka bumi melaknatnya. Itu riwayat-riwayat dhaif. Riwayat-riwayat lemah. Dibolehkan seseorang menunda mandi junubnya. Misalnya, maaf, dilakukan setelah subuh misalnya, setelah sholat subuh. Ya nggak apa-apa dia tunda sampai nanti mau sholat zuhur. Atau main sepeda dulu, sepeda ya sampai lama jauh, sampai sepedanya udah disiapin, habis kajian langsung cabut. Cuman hati-hati, lupa. Kadang-kadang ada bapak-bapak, ini pernah ada kejadian. Bapak-bapak malam-malamnya junub, pagi-pagi bangun pede banget langsung ke masjid. Lupa dia, terus jadi imam lagi. Ya, kita tengah-tengah ingat dia, Masya Allah, gue kan junub gitu loh. Ini kejadian nyata bapak-bapak. Dia mau harusnya kan keluar. Makanya yang bagus masjid ada pintu samping. Ada pintu samping, biar imam bisa keluar. Ya, terus dia mau narik yang ada di belakang, takutnya yang di belakang ditarik kagak mau. Kadang-kadang kan nggak umum orang begitu batal imam kan. Kalau imam batal tuh ada dua cara. Yang pertama dia langsung keluar, langsung yang belakang otomatis. Kalau di Madinah itu karpetnya dibedain. Kalau Bapak ke shop pertama, itu di belakang imam ada 5 kolom yang karpetnya berbeda. Itu para hufaz semuanya. Nggak boleh Bapak nekat di situ. Ya, tentang tampang Arab, ya, masuk situ batal ditarik, dia baca apa nanti tuh? Ya harus lanjutin bacaan imam. Ya, jangan berubah jadi surat pendek gitu loh. Ya. Makanya itu ditaruh. Nah, makanya ada masjid yang nurutin. Di belakang imam itu ditaruh karpet yang berbeda 1 atau 2 buat siapa tadi? Pengganti imam. Di sini kan saya lihat imamnya ada 2 tuh. Ya, yang tadi 1 di depan, yang satunya lagi di belakangnya. Biar kalau kenapa-napa dia bisa narik si imam itu. Nah kalau bapak yang ditarik kan bapak nanti nolak. Sono aja tuh. Tambah parah
makan itu ya. Pada tunjuk-tunjukkan ya. Ya, ini kita dicoba sesari mungkin masjid itu. Sesari mungkin masjid. Jadi di belakang imam adalah yang kualitasnya sama seperti imam atau di bawah itu. Jangan sampai anak kecil. Kalau anak kecil boleh di depan, tapi lebih baik anak kecil di pinggir. Kenapa Pak Ustaz? Karena dia memutus shaf. Memutus shaf. Apalagi dia maaf, anak kecil itu kan kadang wudunya asal. Dia udah sholat aja udah bagus, betul nggak? Dia ikut ke masjid saja sudah luar biasa. Tapi kemudian ada pertanyaan, gimana? Apakah dia kalau wudunya nggak bagus, berarti kan dia tidak berwudu. Makanya Syekh Utsaimin nyuruh dia berada di mana? Di pinggir. Kalau di pinggir kan nggak nyatu kan? Nggak nyatu sama apa? Maksudnya tetap sama, tapi berada di pinggir. Berarti nggak mutus kan? Nggak mutus shaf ya Pak? Shaf yang bapak-bapak yang ada di mana? Ada di tengah. Ya, kembali lagi. Terus si bapak yang tadi junub itu kan jadi kepikiran dia. Terjadilah diskusi. Waktu itu ada saya, gimana tuh Pak Ustadz? Ya bapak harus keluar dari sholat. Oh gitu ya. Tapi dia nggak enak kan gitu tadi. Ya nggak enak keluar. Padahal itu suatu yang biasa. Nggak apa-apa. Imam batal keluar. Nanti yang di belakangnya langsung maju, nggak usah ditarik, karena memang sudah jadi penggantinya. Kalau ternyata yang di belakangnya bukan yang biasa gantiin, maka boleh diapain tadi? Boleh diapain? Ditarik, ya, ditarik untuk menggantikan imam yang ada di depan. Lalu akhirnya kemudian, gimana Pak Ustadz? Apa diumumin aja gitu? Bapak-bapak, ibu-ibu, imamnya tadi junub gitu ya. Saya bilang ya nggak usah, yang batal bapak, makmum tetap sah. Ya, makanya imam kalau benar kebaikan buat semuanya. Kalau imam salah hanya buat dirinya saja. Ya, oleh karena itu luar biasa imamnya banyak bagus-bagus ya. Mudah-mudahan surat-surat yang dibaca oleh imam itu Anda bisa hafal. Ya, ada sebuah masjid itu suratnya selalu surat-surat yang seperti Sabbihis, Al-Ghoshiyah. Lama-lama hampir tahunan dia baca itu, makmum jadi apa? Jadi hafal. Ya, makanya makmum dididik juga dengan surat-surat juz amma, ya. Kemudian aku meninggalkannya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi lagi duduk sama Nabi, tiba-tiba dia pindah. Masih ada kitabnya, Bapak? Masih ada kitabnya? Kalau masih ada Bapak ini yang belum dapat. Ya. Ya. Hah? Oh, matanya kurang jelas. Ya, nggak usah. Ya. Ini Bapak ini kurang jelas juga. Ya, boleh? Satu berdua, satu sendiri-sendiri. Ya. Baik. Kemudian aku meninggalkannya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi karena malu junub, maka dia ninggalin siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku mandi. Setelah itu aku kembali dan duduk bersamanya. Rasulullah SAW bersabda. Jadi habis mandi, terus datang lagi ke tempat dia bersama siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah Pak? Nabi itu pernah begitu mau takbir, nggak jadi. Kenapa? Nabi lupa belum mandi junub. Maka Nabi mandi. Kemudian datang ke masjid lagi dan jamaah nggak pulang. Teruskan salatnya. Ya, karena belum apa tadi? Belum takbir. Jadi begitu Nabi mau takbir, tiba-tiba ingat belum mandi junub, lalu Nabi pergi ke kamar mandi, lalu dia mandi. Kemudian datang, rambutnya masih basah dan jamaah menunggu. Ya, jadi perkara seperti itu bisa lupa. Ya, Nabi saja hampir pernah lupa, belum mandi junub. Ya, nggak usah pakai notes. Apa ditaruh di ranjang, jangan lupa mandi gitu ya. Ya, not gitu ya. Ya kan bisa saja terjadi. Bahkan ada sahabat Nabi radhiyallahu an, saya lupa ya, Huzaifah al-Yaman, itu pernah dia malam mimpi. Kemudian begitu mau mandi air dingin, Pak. Kalau Arab gitu dingin banget, panas banget. Apalagi di Yaman, sampai ada yang bilang 6 bulan surga, 6 bulan jahanam.
Karena saking panasnya bisa di atas 50. Akhirnya begitu mau mandi, ya belum ada air hangat tentunya. Sahabat Nabi ini nggak bisa, kalau dia mandi bisa meninggal. Karena saking, maka dia tayamum. Tayamum mandi junubnya. Nah, itu aja. Ya, nggak usah. Itu Abu Daud. Kalau yang Bukhari cukup muka langsung tangan. Hati-hati. Sama aja wudu sama mandi junub. Jangan sampai Anda mandi junub guling-guling. Ya, nah itu karena ada sahabat Nabi itu mandi junubnya guling-guling di debu. Makanya akhirnya diajari nama Nabi cara mandi junub apa tadi? Tayamum. Apalagi kumur-kumur nggak ada ya. Kemudian akhirnya dia jadi imam dan sahabat Nabi pada tahu kalau orang ini junub dan dia tahu kalau sahabat Nabi ini tayamum. Akhirnya jadi imam. Kemudian setelah sholat peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Muaz bin Jabal. Kemudian Muaz ditanya, apa yang menyebabkan kau maksudnya tayamum dan jadi imam? Padahal air ada, tapi ternyata airnya apa tadi? Dingin. Maka Muaz bilang, aku teringat firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Maksudnya kalau dia mandi bisa meninggal. Ini jadi dalil dibolehkan tayamum kalau airnya terlalu dingin dan berbahaya buat dia. Ya, cuman orang taunya kan kalau tayamum karena nggak ada nggak ada air. Padahal banyak sebabnya. Nanti kita lebih pintar baca buku ini, gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu tadi kemana wahai Abu Hurairah? Aku menjawab, tadi engkau menjumpai aku sedang aku dalam keadaan junub, sedang aku tidak suka duduk bersamamu dalam keadaan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yanjus. Sungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ini dalil bahwa seorang mukmin itu tidak najis. Ya, oleh karena itu dalil ini banyak dipakai buat orang-orang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia tidak suci. Jadi sebagian ulama masukin hadis ini ke misalnya yang tadi junub dibolehkan masuk masjid pakai hadis ini. Ya, bahwa orang mukmin itu tidak Termasuk ada ulama memakai hadis ini buat orang yang haid, boleh masuk masjid karena orang haid itu tidak tidak najis. Yang najis apa? Badannya apa darahnya? Darahnya. Jadi hadis ini banyak sekali mengandung faedah sebenarnya. Ya, tapi intinya orang haid lebih baik tidak ke masjid. Ya, lebih baik tidak ke masjid. Tapi ada yang membolehkan dengan dalil ini bahwa orang haid tidak najis badannya, tapi yang najis adalah darahnya. Kemudian ada sahabat Nabi namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu dia adalah raja Yaman. Yang raja Yaman ketangkep lagi mau umroh. Nah, ini orang kafir juga dulu umroh, Pak. Cuman umrohnya telanjang. Ya. Nah, ketangkep terus kemudian ditangkap, diikat di Masjid Nabawi. Coba orang kafir masuk masjid. Ya. Nah, ini dijadikan dalil juga bahwa maksudnya kalau orang kafir saja boleh, kenapa orang yang junub tidak boleh? Jadi banyak sekali hadis-hadis ini kesimpulannya. Tapi intinya yang kita bahas hari ini adalah bahwa orang mukmin tidak najis. Ketika Anda junub, bersentuhan dengan teman atau bergandengan tangan dengan teman atau Anda duduk di samping temannya, tidak najis. Hadis ini juga mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang mandi junub boleh diapain tadi? Ditunda. Ya, ditunda. Yang penting dia nggak boleh ninggalin sholat. Tapi kalau mau tidur, ada berapa tadi? Ada 3. Ya, yang terakhir jangan sampai, yaitu dia nggak bersihin, dia juga nggak wudu. Ya.
Itu dari hadis ini. Kita lanjutkan lagi. Dalilnya sucinya orang kafir. Kalau tadi kan orang Islam ya. Orang Islam, jelas. Dalil sucinya orang kafir. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu dari mazadah, tempayan dari seorang perempuan musyrikah. Pernah mengikat Sumamah bin Usal. Nih, perlu tahu ini sahabat Nabi Sumamah bin Usal ini orang yang pertama kali talbiyah terang-terangan. Jadi kalau ada pertanyaan siapa orang yang talbiyah terang-terangan? Sumamah bin Usal. Yang tadi diikat di mana? Ya, penting juga buat bapak-bapak ada ustadz nanti yang bahas kisah-kisah para sahabat. Biar bapak-bapak tambah cinta kepada Islam, karena Islam tidak dipungkiri tersebar lewat para sahabat Nabi SAW. Nah, termasuk Sumamah bin Usal ini adalah salah satu raja Yaman yang masuk Islam yang pertama kali talbiyah terang-terangan. Sampai-sampai begitu dia talbiyah terang-terangan, orang-orang kafir sudah begini semuanya. Ya, sudah siap panah. Tapi begitu tahu kalau yang talbiyah adalah raja, dan dulu orang-orang kafir Quraisy dapat gandum dari situ, dari Yaman, maka nggak ada yang berani memanah dia. Itu dia, Sumamah bin Usal. Yang kedua, Sumamah bin Usal lah yang mengembargo orang kafir Quraisy. Jadi setelah Sumamah bin Usal masuk Islam, orang kafir Quraisy dulu kan pernah mengembargo Nabi, maka dibalas mengembargo, dibalikin. Maka akhirnya orang Quraisy ngirim surat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau adalah orang yang tidak pernah memutus persaudaraan. Jadi minta apa sih? Minta jangan sampai diembargo. Maka akhirnya Sumamah bin Usal melepaskan embargo itu. Ya. Ketiga, Sumamah bin Usal orang yang juga memerangi Musailamah al-Kazzab. Siapa itu? Nabi palsu yang pertama kali. Dari mana? Dari mana? Dari Yaman. Ya. Dari mana? Dari Yaman. Ya. Jadi di orang Arab itu banyak yang soleh Pak, tapi yang geblek-geblek juga. Ayo, ya. Makanya Bapak Ibu jangan terkecoh dengan ISIS bertampang Arab, paham? Ya, karena nama Abdullah di sana belum tentu Islam, ya Islam. Nah, ini panjang, ntar ada yang nanya ISIS lagi. Enggak, gua nggak jawab itu, ya. Ini kita lagi bahas fikih, gitu ya. Dah. Jadi Sumamah bin Usal di salah satu tiang masjid. Dan pernah pula memakan daging kambing yang dihadiahkan dari seorang wanita Yahudi Khaybar. Nah ini yang Nabi diracun Pak. Aduh banyak banget ini sebenarnya hikmah. Ya Pak ceritanya ini. Nabi pernah diapain? Diracun sama seorang wanita namanya Zainab. Bukan Zainab istri Nabi. Zainab orang Yahudi. Dan tujuannya apa? Pengen ngetes ini Nabi apa bukan. Makanya Nabi makan tuh apa? Kambingnya. Karena Nabi suka pahanya. Dimakan berdua sama sahabat Nabi, saya lupa namanya, langsung mati itu sahabat Nabi. Sedangkan Nabi racunnya apa? Apa nih Pak bahasa kita? Langit-langit lak-lakannya, racunnya nempel di situ. Kemudian Nabi panggil itu siapa? Zainab yang orang Yahudi tadi, Khaybar. Kenapa? Diapain tadi? Diracun. Aku ingin tahu engkau nabi apa bukan? Dari mana kau tahu kalau ini racun? Kata Zainab. Nabi bilang apa? Kambing yang memberitahu kepadaku. Kambingnya yang memberitahu kepadaku. Maka Pak, Nabi SAW kenapa suka bekam? Karena ngeluarin apa tadi? Racun tersebut. Ya, racun tersebut. Ya, ini ya makanya salah satu fungsi bekam apa tadi? Ngeluarin racun, ya. Kalau sakit hati nggak bisa pakai bekam, Pak. Ya, saya dah. Terus, nah ya sedikit Pak, sirah sedikit bahwa Yahudi Khaybar ini termasuk Nabi dapat istri di situ, namanya Safiyah, yang dicemburi oleh Aisyah. Sampai Aisyah bilang begini, Safiyah itu apa maksudnya? Pendek.
Ya. Nah, ya namanya juga wanita ya, perempuan mau ya, enggak ada yang bebas dari dosa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Aisyah dibilangin keluarlah hadis tentang ghibah. Maka kata Nabi, kamu telah mengucapkan suatu kata-kata yang kalau dicampur dengan air laut maka tercemar air laut. Padahal Aisyah cuma ngomong apa tadi? Makanya orang ghibah itu bikin tercemar apa tadi kan? Air laut. Ya, maka itu dijadikan sebuah hadis yang paling keras tentang ghibah. Hati-hati ibu-ibu nih. Sekarang mah ghibah bukan ibu-ibu doang. Ya, kalau Aisyah kan ngomong pendek, ibu-ibu nggak pendek lagi, pendek, jelek, hitam, hidup itu air laut udah hancur banget itu, Pak. Udah hancur banget itu air laut ya. Makanya ghibah itu merusak banget. Sekarang kan ghibah jadi apa sekarang? Betul? Jadi tontonan. Ya, jadi pantas aja tuh Ancol tambah hancur itu. Ya, ghibah itu salah satunya. Ya. Baik, selanjutnya adapun firman Allah yang artinya orang musyrik itu tidak lain adalah apa? Najis, maka yang dimaksud adalah najis apa? Maknawi, yaitu najis apa? Keyakinan. Ini jangan salah paham, Pak. Karena orang-orang itu suka bilang orang musyrik itu najis, sehingga dia nggak mau salama sama temennya, nggak mau sentuhan. Maksudnya yang laki sama laki gitu ya, perempuan sama perempuan. Karena dibilang apa? Najis. Ini sana lu najis gitu loh. Najisnya itu najis akidah. Bukan najis apa? Badan, ya. Karena Nabi tadi pernah makan dari daging orang Yahudi, ya. Karena orang Yahudi juga kan baca Bismillah dulu, ya. Kemudian wudu dari tempayannya tempayannya perempuan musyrik. Kemudian juga pernah ngikat siapa? Orang ngikat Sumamah bin Utsal kan nggak mungkin Pak pakai sarung tangan, pasti diikat kan? Berarti kena kan tubuhnya. Nah inilah dalil Bapak Ibu sekalian bahwa orang-orang walaupun kafir tetap apa tadi? Suci, dia tidak najis. Ya, yang najis adalah akikah. Kemudian dalil sucinya sisa minuman wanita haid. Dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, dulu aku pernah minum dan ketika itu aku dalam keadaan haid. Kemudian bekas air minumku itu aku berikan kepada siapa? Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku. Tuh Pak. Jadi kalau bapak minum bekas istri, bagus, sunnah tuh. Bukan begitu ibu istri habis minum bapak giniin dulu, ya, baru diminum. Bertanda bahwa satu, nggak ada jijik antara suami istri dan nggak najis gitu loh. Ya, jadi jangan sampai istri kesinggung, nggak gara-gara gitu. Nah Nabi ini beliau meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku dan meminumnya, dan aku pun pernah makan daging yang tersisa di tulang, sedang aku ketika itu dalam keadaan apa? Haid. Kemudian aku diberikan kepada Nabi SAW, lalu beliau meletakkan mulutnya di atas bekas. Jadi makan apa Pak? Sisa ya, sisa Nabi, sisa Aisyah makan, lalu Nabi ambil lalu makan di bekasnya. Ini berarti apa? Berarti Aisyah dalam keadaan apa tadi? Haid. Karena orang haid dulu, makanya subhanallah, Islam itu datang mengangkat derajat wanita. Dulu orang haid itu Pak, gak boleh tidur bareng laki dan dipisahkan di kandang tersendiri. Tuh, hinanya dulu perempuan bagi orang-orang musyrik dulu. Jadi perempuan itu ditaruh di kandang belakang. Ketika selesai haid, disebur pakai air kotoran. Makanya Islam datang ngangkat derajat wanita, dibenahi pakaiannya, diatur tata caranya, jangan terlalu banyak keluar rumah. Lebih baik banyak di mana? Di rumah. Itu adalah kemuliaan Islam, menjaga wanita. Karena fitnah yang paling berat apa? Fitnah yang paling berat apa? Fitnah wanita. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, betapa Nabi mengangkat derajat wanita diantaranya dengan ini. Bahwa wanita, bahkan Nabi berselimut bareng dengan apa? Aisyah, walaupun Aisyah dalam keadaan apa?
Bahkan Nabi pernah baca Quran di atas pangkuannya siapa? Di pangkuannya Aisyah. Berarti Nabi apa kalau gitu Pak namanya? Tiduran dan baca Quran di pangkuannya Aisyah. Dan Aisyah pada saat itu dalam keadaan apa? Haid. Pernah Bapak baca Quran di pangkuan istri? Hah? Nah, coba praktekin ya, praktekin coba ya. Wah, ya mah gitu ya. Jangan bilang apa sih? Jangan bilang tua gitu. Enggak ya. Bahkan Nabi luar biasa Pak. Kalau ini bicara hadis ini ya Allah, romantisnya Nabi loh. Mandi bareng siapa? Istrinya. Ya, Nabi bareng mandi bareng Aisyah, ya, bareng Maimunah, ya. Nah ini Bapak satu nama aja lah, ya. Jadi Nabi mandi bareng Aisyah, bareng Maimunah. Maka keluarlah hadis tentang tata cara mandi junub Nabi. Ya, makanya hadis mandi junub Nabi itu dari 3 wanita. 1 Aisyah, 2 Maimunah, 3 Ummu Salamah. Ya, makanya cara mandi junub itu ada 3 model. Ya, ada yang langsung. Kalau yang langsung dari Maimunah, dari Ummu Salamah. Bahkan orang kok mandi junub bibur, nggak perlu pakai wudu, itu dari Ummu Salamah boleh. Misalnya Bapak punya kolam renang, langsung aja Pak, deras ya, keluar beres tuh. Kok gitu Pak mandi junubnya? Ya, dari Ummu Salamah. Makanya banyak orang kan nggak bisa mandi junub secara sunnah, betul? Begitu mandi junub ya itu bibur aja. Tapi mandi junub yang kedua dari Maimunah. Mandi junub yang ketiga dari Aisyah. Nanti kita ketemu di sini. Ya, makanya begitu habis saya terangin mandi junub Pak, langsung ada nenek-nenek nyamperin saya. Ustaz, terima kasih. Puluhan tahun saya nikah, baru tahu tata cara mandi junub sesuai syariat. Lalu saya balik nanya sama ibu itu, hari nenek masih aktif? Ya, dia bilang masih Pak Ustaz. Dahsyat tuh nenek-nenek tuh. Ya, itu kisah nyata itu ya. Saya kagak ngada-ngada, kagak boleh ngada-ngada ya. Ya, udah. Nah, nanti Bapak ketemu di sini. Ya. Cuman yang nggak ada di sini adalah ada buzifaf. Ada buzifaf itu apa? Etika hubungan suami istri. Kalau ada rame banget pasti. Ya, ya. Islam luar biasa komplitnya, ngajarin dari A sampai Z. Cebok kayak apa, maka nggak ada agama sempurna seperti Islam. Bangga jadi orang Islam, detail semuanya ada. Ya, baik. Kemudian nomor 2, selesai tadi bahwa manusia itu suci. Kemudian sisa minuman binatang, ma'kul al-lahmu, binatang yang halal dimakan dagingnya. Hewan yang halal dimakan dagingnya adalah suci, keringat dan sisa minumannya juga suci. Dalil yang menunjukkan demikian adalah al-barra'atul asliyah, ia tetap dalam keadaannya tanpa ada hukum hingga ada dalil yang menghukuminya. Sedang asal suatu itu adalah suci. Ibnu Qudamah berkata, menukil dari Ibnu Munzir, para ilmu sepakat bahwa bekas minuman hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci, boleh diminum dan boleh digunakan berwudu. Contoh apa Pak? Binatang yang halal dimakan, kambing, minum dari kolam, maka suci. Ya, karena sesuatu yang halal dimakan itu tidak apa-apa, bekasnya kita minum. Ya, apalagi kalau kucing enggak, ya, kucing enggak. Kucing haram dimakan, ya, haram dimakan. Kemudian sisa minuman, ini kucing ada nih, ya, kucing boleh, maaf, kucing boleh karena kucing itu sesuatu yang berkeliaran sehari-hari. Kita lihat sisa minuman kucing. Kucing adalah suci, keringat dan minumannya juga suci. Dalil yang menunjukkan kesuciannya dari Kabsyah bin Ka'ab bin Malik, bahwasanya Abu Qatadah pernah menemuinya. Saat itu Kabsyah telah menyiapkan air wudu untuk Abu Qatadah. Kabsyah berkata, tiba-tiba datang seekor kucing. Abu Qatadah pun memiringkan bejana tersebut hingga kucing itu minum. Kabsyah berkata, dia mengetahui bahwa aku memperhatikan tingkah lakunya, maka ia bertanya, apakah kamu heran wahai putri dari saudara laki-lakiku? Aku menjawab, ya. Dia pun berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya kucing itu tidak najis
Sungguhnya ia termasuk ke dalam golongan binatang jantan dan binatang betina yang selalu berada di sekitar kalian. Makanya kucing ini nggak boleh sebenarnya jual beli kucing. Nggak boleh jual beli kucing. Banyak bapak-bapak ibu-ibu buang-buang uang untuk beli kucing. Kucingnya kucing luar negeri lagi. Ya, harganya 1,5, 2,5. Karena kucing ini adalah binatang yang memang berkeliaran sehari-hari. Ya, binatang di sini disebutkan at-tawafina 'alaikum wat-tawafat. Kucing betina dan kucing jantan yang biasa. Jadi zaman Nabi itu banyak kucing. Yang dilarang orang Islam kan miara apa? Miara anjing. Gak boleh miara anjing kecuali untuk 3 hal. 1, berburu. 2, jaga tanaman. 3, jaga binatang ternak. Gak boleh buat jaga rumah. Ya, satpam aja satpam. Ya, jadi dalam sebuah riwayat lagi dalam kitabnya Syekh Salim bin Aid al-Hilali, orang yang miara anjing amalnya sehari hilang 1 qirot. 1 qirot itu paling kecil segede gunung Uhud. Lu sholat jarang, tiap hari hilang. Ya, iya, ya hati-hati. Ya, dibolehkan untuk berburu, dibolehkan untuk jaga binatang ternak, dibolehkan untuk jaga tanaman. Tapi nggak boleh untuk jaga rumah. Belum lagi najisnya, betul? Belum lagi dia berkeliarannya dan lain sebagainya. Tapi dibolehkan miara kucing, ya, miara kucing. Karena memang kucing itu sehari-hari binatang yang memang berkeliaran di zaman Rasulullah SAW. Ya, sekarang yang berkeliaran apa Pak? Kucing banyak, masih banyak ya, kucing kampung. Ya, ya. Kemudian jadi sisa makanan minuman kucing, nah boleh dipakai, baik buat wudu, boleh ya, buat wudu. Ya, kadang-kadang kucing kan suka minum dari ember, kemudian kita buat wudu boleh nggak? Sisa minuman bagal, apa tuh? Peranakan dari kuda dan keledai. Dan keledai. Ibnu Qudaamah berkata yang benar menurutku bahwa bagal dan keledai adalah suci. Karena Rasulullah SAW pernah mengendarainya dan keduanya adalah binatang yang sering ditunggangi pada masa beliau dan pada masa sahabat. Seandainya keduanya najis, niscaya Rasulullah SAW akan menjelaskan hal itu dan juga tidak mungkin menghindari diri dari keduanya karena keduanya adalah binatang piaraan, maka posisinya serupa dengan kucing. Ya. Kemudian nomor 5, sisa minuman binatang buas, burung penyambar, binatang serangga dan sebagainya. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai sisa minuman binatang buas. Sebagian di antara mereka berpendapat akan kesuciannya dengan berpedoman pada hukum asalnya. Ya, saya singkat aja. Jadi karena binatang buas nggak ada di kita, jarang ya. Kalau negara Arab mungkin ada serigala, ada lain-lain sebagainya. Maka ada yang bilang nggak boleh sisa minumannya, ya. Ada yang bilang boleh kalau lebih dari 2 bulan, ya. Langsung nomor 6, sisa minuman siapa? Anjing dan babi, hukumnya adalah najis. Adapun sisa minuman anjing adalah sabda Rasulullah SAW. Perhatikan. Sucinya bejana seseorang daripada kamu apabila seekor anjing menjilat di dalamnya, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan kenajisan. Adapun dalil najisnya babi adalah firman Allah, "Aw lahmal khinzir fa innahu ridsun," atau daging babi maka sesungguhnya itu adalah ridsun, najis. Baik, selanjutnya. Selesai tentang hukum sisa bekas minuman. Ya, Ustadz, kenapa sih ini dibahas gitu loh? Ya, ini etika fikih itu dari yang kecil dulu. Karena tadi binatang-binatang suka pada minum di tempat mungkin kalau kita mungkin sekarang udah jarang ada bak ya. Kebanyakan sekarang shower, keran ya. Tapi bisa saja suatu ketika kita punya tempat air, ember, ada kucing minum ya, maka itu tidak apa-apa. Ayam minum nggak apa-apa, dipakai juga. Nah, terus kemudian tadi yang penting di awal-awal tentang bahwa seorang muslim itu tidak najis, bagaimana Aisyah bersama Nabi ketika haid, bahkan
baca Quran Nabi di pangkuannya Aisyah. Terus tentang tadi mandi junub boleh ditunda dan lain sebagainya. Sekarang kita bahas hukum najis. Mas, boleh ini dibaca dong. Kasih Mas. Coba baca Mas. Hukum najis. Hukum najis di dalamnya mengandung beberapa permasalahan. Satu, wajibnya menghilangkan najis. Firman Allah yang artinya dan pakaianmu maka sucikan. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu maka bersihkanlah. Maka apa? Orang Islam harus rapi, harus bersih. Makanya nggak suka orang tampang kumel, nggak boleh kelihatan kayak orang sufi. Sumpek pikiran, ya kelihatannya kayaknya enggak. Orang Islam harus bersih, rapih, ya enak dilihat gitu ya. Kadang-kadang maaf melihat kayaknya kumel banget. Ya ini lain lagi kalau dia memang fakir miskin. Tapi ada larangan dari ulama seseorang mengkucel-kucelkan pakaiannya supaya dianggap apa? Soleh. Ya, oleh karena itu perhatikan. Sampai di sini urusan baju diurus. Bahkan kalau mau ke masjid disuruh apa? Uzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah apa? Zina, hiasan. Maksudnya di sini pakaian yang baik, bagus. Ya, oleh karena itu berhias buat laki-laki ke masjid, bajunya rapi, bersih, ini suatu perkara yang luar biasa, ya. Jadi ketika Anda pakai baju bersih, kenapa? Mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi pahala itu, ya. Terus Rasulullah ya, jadi azab kubur itu bukan hanya buat sesuatu yang bersifat besar, tapi yang kecil juga. Maka perlu dihindari. Kencing nggak bagus. Ya, makanya kalau bapak kencing, kalau nggak ada air pakai apa? Pakai tisu, dan tisunya itu 3 kali. Saya ulangi, 3 kali. Kayak di mall-mall ya, kadang-kadang orang, maaf ya, di mall ini nggak ngerti saya. Itu kadang-kadang kita maju baru buka celana udah keluar airnya. Begitu kita udah keluarin, kata keluar lagi. Mendingan yang zaman dulu tuh yang ada giniannya ya, keluar. Yang zaman sekarang otomatis kan dari bawah. Maka ada aki-aki waktu itu di bandara, begitu dia kencing nggak keluar lagi kan, ini dia bawa ke belakang. Maksudnya ya dia bawa itunya ke belakang gitu loh. Maksudnya ke tempat yang di kamar mandi kan ada tuh WC-nya. Karena nggak keluar lagi. Nah ini buatan apa nih? Saya takut ini tipu daya supaya orang Islam banyak kena azab kubur. Masih mending bapak-bapak mau pada cebok, anak-anak muda. Nah, iya begitu datang kan itu air welcome drink Pak. Iya kan? Langsung keluar tuh, ya keluar. Terus gak keluar lagi, kecuali kita mundur dulu jauh baru keluar lagi. Ya, maka lihat anak-anak muda nggak pada cebok. Ya, aduh ini nggak main-main air kencing ini. Ya, makanya kalau bapak kencing bagus tuh, kencing itu kan boleh duduk, boleh berdiri. Kencing duduk itu Aisyah taunya. Maka Aisyah agak keras kalau kencing itu duduk. Tapi Nabi pernah kencing berdiri Pak. Malah hadisnya riwayat Bukhari. Siapa yang tahu Nabi di luar ya sahabat. Siapa yang ngelihat Nabi kencing berdiri? Huzaifah. Oleh karena itu gak apa-apa kencing duduk atau berdiri. Cuman ada etika kalau kencing berdiri gimana. Termasuk Syekh Utsaimin memberikan solusi kencing berdiri itu bagus supaya gak muncrat di tanah yang lembek. Zaman dulu kan gak ada keramik. Jadi kalau tanah yang lembek berarti kan airnya masuk. Nah sekarang gimana Pak Ustadz? Kita nggak ada tanah yang lembek. Mungkin maaf, mungkin pakai tektok. Tahu tektok? Ya ke dinding. Tapi habis itu disiram gitu loh, ya supaya nggak apa? Nggak muncrat. Makanya yang bagus tuh kencing tuh duduk.
Yang bagus duduk afdolnya, bagi kesehatan juga bagus. Malah ada yang nemuin berita yang jarang kena kanker prostat itu perempuan. Karena perempuan kencingnya apa? Duduk. Ya, makanya kencing duduk ini bagus sebenarnya. Tapi intinya boleh dua-duanya selama dia bersih. Karena ada orang, lihat tuh orang kencing berdiri tuh, ya, gak boleh tuh. Boleh, Bukhari dalilnya. Tapi yang duduk boleh, cuman Aisyah memang keras. Nabi nggak pernah kencing berdiri, karena Aisyah taunya Nabi di mana? Di rumah. Oleh karena itu boleh Anda ya. Terus dari Abu Sa'id. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri tentang bisa Rasulullah SAW kedua terompahnya di dalam sholat dan berkata, sesungguhnya Jibril mendatangiku dan memberitahukanku bahwa pada dua terompahku terdapat kotoran. Terompah tuh bakiyah kali ya, sendal ya. Terus dan akan datang pemaparan hadis ini pada akhir bab najis. Jadi kalau misalnya lagi sholat Pak, ini kan dalil banyak banget hikmahnya. Jadi Nabi lagi sholat buka sendalnya, lalu para sahabat pada ikutin buka sendal. Coba Pak hebatnya para sahabat. Apapun Nabi gerak-geriknya diapain? Dicontoh. Makanya laukana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang suatu perkara itu baik, pasti para sahabat udah duluan. Para sahabat itu paling cinta sama Nabi, paling tahu tentang Nabi, apapun gerakan Nabi mereka ikuti. Padahal para sahabat nggak ada najis di sendalnya. Tapi karena Nabi lagi sholat buka sendal, maka mereka mengikuti buka sendalnya. Ya, oleh karena itu kita perkaranya ikutin sunnah itu memang penting. Kalau memang ada perkara yang ini bagus, pasti mereka udah duluan. Ya, para sahabat itu paling duluan. Maka kalau ada perkara ini ada dalilnya apa enggak? Ya akan ini. Nah, para sahabat enggak ngelakuin. Kalau memang baik mereka udah duluan. Ya. Nah, ini kan berarti di sendal Nabi. Nah, ini satu, sholat boleh sunnah pakai sendal. Maka ada seorang ustadz bikin buku sunnahnya sholat pakai sendal. Mungkin kita nggak bisa melakukan di masjid, tapi bisa di rumah. Tahu sendal hotel Pak? Sendal hotel kan tipis ya. Nah, itu bisa Anda gunakan sholat pakai apa? Sendal. Ya nggak apa-apa sholat pakai sendal. Saya pribadi ngamalin sholat pakai sendal itu ya kalau di Masjidil Haram. Kalau sholatnya di luar, kalau sholatnya di luar, ya udah pakai sendal aja langsung, nggak apa-apa. Ya, nah, ini Nabi sholatnya pakai apa? Sendal, karena dulu belum ada apa? Karpet, keramik. Ya kalau sekarang Anda lakukan di sini ya ditangkap, ya pasti, ya. Tapi Anda bisa lakukan di mana? Di rumah, ya sekedar melaksanakan sunnah, mudah-mudahan aja jadi pahala. Ya, makanya saya lihat sendal hotel itu yang paling gampang untuk bisa itu. Terus kemudian berarti Nabi, nah ini makanya jadi dalil Pak. Nah, jadi dalil. Kalau kita lagi sholat, kemudian ada najis yang bisa kita buka. Nabi kan pakai sendal, terus di sendalnya ada najis, maka taruhnya itu, makanya Bapak Ibu suka Idul Fitri di lapangan kan? Etika naruh sendal itu bukan di depan, tapi di mana? Samping dekat kakinya, ada. Kadang-kadang kita sholat di Idul Fitri sendal depan banyak banget, ya. Wah, ini makanya Syekh Fauzan memberikan intisari daripada hadis ini adalah kalau ternyata sendal itu memang harus ditaruh bukan di mana? Di depan. Benar nggak kalau Idul Fitri di depan? Ya, Ibu ada makan di lapangan tuh. Ya, padahal bagus di sini, samping sini. Ikat kaki di sini. Jadi kalau sholat tetap apa? Tetap kena kan sama kaki temannya karena sendalnya di mana? Di depannya, gitu loh. Ya, jadi Nabi buka sendalnya. Ini berarti sendalnya ditaruh di situ, ya, bukan di depan. Makanya jadikan etika naruh sendal. Sendal aja diajarin Pak dalam Islam juga. Ya, masya Allah ya. Terus, tapi kalau maaf, ada bapak-bapak kalau sholat suka buka celana dalam.
Ya, ini nggak harus. Kecuali memang ada najisnya. Tapi kalau ada najis kan tinggal buka begini lagi. Apa? Kalau kurangnya itu terus saya kurang. Ya, terus angin ya, mereka kita sholat kan. Ya, ada. Cuma suka ada bapak-bapak itu kalau sholat ke pojok dulu dia, buka, terus ditaruh dulu. Terus ketinggalan lagi. Ada lamanya lagi. Jadi, yang nggak seperti itu. Nah ini saya juga lihat nih, bapak itu sudah naruh di situ ya. Nah ini yang udah di sini aja ya. Kalau ada yang ada, maaf. Kalau ada kejadian sama tempat cerita ya, salah sendiri. Terus kemudian Nabi berarti kalau pasti najis ya. Makanya boleh Pak, kalau kita lagi sholat, terus di kepala kita kopea, kayaknya tadi kena apa kotoran kayak apa dan lain sebagainya, boleh diapain? Dibuka, dilepas. Bapak pakai baju nih, ketika pakai baju tiba-tiba kok kayaknya ada najis ya di mana di bajunya. Maka kalau bapak pakai baju dalam tinggal diapain? Dibuka, jangan putuskan sholat. Ya, atau ini kalau sarung, kalau pakai celana, ya jangan sampai dia buka sarungnya, dia gitu. Jadi kalau itu boleh ya. Tapi gimana kalau nggak bisa dilepas? Maka ada batalkan sholatnya, karena ada najis. Ya, lalu bersihkan, lalu sholat. Ya, jadi hadis ini cerita bahwa Nabi SAW melepas najis dari sendalnya dengan cara ditaruh. Maka dibolehkan seseorang untuk melepaskan najisnya. Sekarang ada pertanyaan, bapak lagi sholat, habis sholat ingat astagfirullahaladzim, sarungnya bau dan kena cucu atau punya cucu kan kecil, lupa, gimana? Ulangi sholatnya, Ustaz? Ulangi sholatnya atau enggak usah? Apa dari? Yang pertama, kalau mazhab Syafi'i ulangi sholat selama waktunya masih ada. Selama waktunya masih ada. Misalnya tidur masih jam 1, ingat loh tadi ada najis ternyata. Mungkin ini pernah terjadi, ya. Ya Allah, ternyata tadi begitu kita lihat celana dalamnya ada najisnya. Kalau itu memang waktunya masih ada, ulangi. Yang kedua, mazhab yang lain serupa antara Abu Hanifah atau mazhab Malik, itu dia teruskan sholat Dia ulangi sholatnya walaupun waktunya sudah selesai. Misalnya ingatnya asar, maka asar selesai. Yang ketiga ini dari bapak-bapak, nggak usah diulangi sholat. Kenapa? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah maafkan kami yang tidak sengaja ya melakukan sesuatu yang tidak disengaja. Ini tiga dalil ini. Nah, oleh karena itu Ustaz yang diambil yang mana? ya sebenarnya kalau di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang diambil yang terakhir karena dia nggak tahu. Yang nggak tahu tiba-tiba aja. Tapi kalau memang mazhab Syafi'i diulangi selama waktunya masih ada. Terus dua macam-macam najis. Satu, bangkai, yaitu tiap-tiap sesuatu yang mati tanpa disembelih. Dalil yang menunjukkan atas najisnya bangkai adalah hadis sahih yang tercantum di dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, salah seorang maula atau budak Maimunah dihadiahkan seekor kambing. Pak, budak itu sekarang udah nggak ada ya. Budak itu bukan pembantu. Budak itu adalah biasanya hasil tawanan perang, hasil perang. Jadi budak. Kalau orang perang bisa jadi budak atau jadi barteran atau dinikahi kalau yang perempuan. Tapi budak bukan pembantu. Nah, cuman yang hebat pada zaman dulu
ada budak yang hafal Quran, bahkan mengimami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Makanya Umar setelah diimami bilang itu budak, tapi dibilang dia paling banyak hafalan Qurannya. Keluarlah, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah itu mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum dengan Al-Quran. Makanya orang bisa naik derajatnya dengan apa? Makanya kalau ada orang cacat, Pak, orang cacat kadang-kadang kita suka kasihan sama dia. Cacat terbelakang tapi nggak punya kemampuan. Maka yang bagus adalah dia ngapalin apa tadi? Quran, biar naik derajat. Makanya dulu ada cerita, ada seorang cacat, Pak, dihina-hina oleh tetangga, dihina-hina oleh masyarakat. Maka ibunya akhirnya menyekolahkan dia ke dalam pesantren. Kemudian jadi hafiz dan lain sebagainya. Sekarang jadi apa? Jadi hakim di negara Arab. Setiap orang yang berperkara sama dia dulu ngatain dia bergetar di depan dia. Karena dia bisa boleh bisa memutuskan sebuah hukum. Makanya Al-Quran itu mengangkat derajat seseorang. Kayak Bapak Ibu, agak malu kita ketika di dalam sebuah tayangan televisi ada namanya acara Musafir Quran. Ketika ada orang idiot, ternyata hafal, ngomong aja susah, tapi ternyata hafal Quran. Gimana kita? Ya, Bapak sehat, seger, cerdas, ya, tapi sukanya ya di belakang-belakang ayatnya, ya. Jadi harusnya tadi kan saya senang banget ada metode belajar Al-Quran, luar biasa itu metode belajar Al-Quran itu ya, terus Al-Quran itu Lauhud, ya. Kemudian, nanti ada proses nanti ngapalin surat-surat pendek, berdoa ke bawah, ya. Benar-benar asal ini harus punya jamaah-jamaah yang profesional. Malah kalau bisa ada ujiannya, Pak. Ujiannya kepada masuk ya. Nanti saya akan suruh Bapak ngapalin itu kayak doa iftitah. Bapak harus lain, ada baca doa iftitah yang lain. Yang pendek-pendek aja. Jangan. Jadi banyak orang ngaji duduk hanya dapat pahala, enggak. Kita harus dapat ilmu, dapat pahala, dapat ngamalin, dapat tambahannya. Kan doa kita tuh banyak banget, Pak. Bukan hanya Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Minimal ada yang pendek, Allahu Akbar alhamdulillah hamdan katsira mubarakan fi. Itu kan pendek. Tapi lihat apa utamanya. Nabi melihat 12 malaikat berlomba-lomba mengambil doa yang dibaca oleh orang tersebut. Apa keutamaan Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wallahu akbar? Pintu langit dibuka coba. Makanya bapak-bapak ketika belajar fikih tahu doa-doa di dalam sholat, Anda akan lebih mantap. Apalagi tahu keutamaan. Jadi kebanyakan orang baca Allah nggak ada rasa, karena nggak ngerti. Terus dari dulu Allah kabir mobil ganti-ganti, ya rumah pindah-pindah, ya tapi bacaan sholat itu aja. Harusnya ganti-ganti gitu loh. Karena banyak keutamaan dalam bacaan sholat. Termasuk tadi surat-suratnya dan lain sebagainya. Maka ini penting ya. Jadi Bapak ada, saya nggak coba bulan depan enggak. Saya kasih waktu 2 tahun. Ya, ngapalin doa-doa dulu ya. Nah, nanti ada yang ngetes ya. KDKM duluan yang pertama apa? Nah, DKM semua harus paling hafal duluan gitu loh. Ya, karena jangan sampai ribut panjang, baju sakit, ditutup begitu sholat, Allah berkadirannya yang macam itu. Ini cuma melakukan penampilan ya. Harusnya ada lebih apa? Ya, saya pengen majlis taklim masjid itu diurus dengan profesional, bukan hanya didandani masjidnya bagus, pengajarnya bagus, tapi juga jamaahnya bisa doa-doa yang apa dan lain sebagainya. Banyak sekali, apalagi doa sebelum salam, ya. Bagaimana cara-cara doa-doa yang bagus. Ini banyak orang Pak nggak bisa doa. Paling bahasa Indonesia doang kan. Pulang haji bukannya seneng. Nah, Pak nggak seneng. Nanti disuruh doa. Ini nggak bisa doa.
Yang apa doa-doa ya dijawab. Banyak sekali doa-doa di dalam kita pikir, khususnya doa-doa dalam sholat. Biar sholat kita itu berganti-ganti. Kenapa Pak Ustaz? Karena berganti-ganti bacaan sholat akan menambah khusyuan. Karena jadi mikir kan. Allahu Akbar, pengen beda. Ya, akhirnya doanya lain. Jadi mikir kan, Pak? Ya. Baik, selanjutnya Mas, terus. Dalilnya dari Ibnu Abbas ada? Terus? Dari Ibnu Abbas dia berkata, salah seorang ulama. Itu kalau ringkar-ringkar gitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terus? Dia diangkat seekor kambing, lalu kambing itu mati. Kebetulan Rasulullah SAW lewat sedang kambing itu. Lalu berkata, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, lalu kalian sama dan memanfaatkannya? Mereka menjawab, sesungguhnya dia telah menjadi bangkai. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang diharapkan hanyalah memakannya saja. Jadi kulit apa nih Pak? Kulit hewan yang sudah mati nggak disembelih jadi bangkai. Tapi kulitnya tetap apa? Suci, asalkan disamak. Disamak tuh diapain? Dikeringin, dicikat dan lain sebagainya. Ya, ini dalilnya. Misalnya nemuin kambing mati sebelum disembelih. Ya, makanya kalau nyembelih kambing atau hewan kurban nggak boleh deket dan nggak boleh diliatin. Ya, karena dia juga apa sih? Stres gitu ya, maka ditutupin ya. Nah, nanti kalau ada kambing yang sebelum dipotong meninggal, itu jadi bangkai berarti nggak boleh tuh. Ya, termasuk yang kakinya copot, Pak. Misalnya kambing sakit, terus kakinya copot, berarti kakinya itu bangkai. Kakinya itu bangkai, walaupun kambingnya masih hidup, tapi copot, itu jadi bangkai. Ya, dan yang kita bahas di sini adalah bahwa ketika seekor kambing itu belum disembelih, mati, maka kulitnya tetap apa tadi? Tetap suci, boleh dipakai. Ya, terus dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kulit apapun yang di sana maka sucilah niat. Hal ini menunjukkan bahwa pada asalnya bangkai itu adalah najis dan cara mensucikan kulitnya adalah dengan penyamakan. Makna niat pada teks yang dijelaskan sekarang kulit sebelum disamak. baik. Nah, gimana babi? Gimana anjing? Kalau kulitnya sudah disamak, ini yang mau dibahas lebih dalam sebelum kita bapak-bapak makan minimal dapat ilmu ini. Karena banyak orang tasnya tas kulit anjing, tas kulit babi, tas kulit ular, tikus. Begitu ditanya, kan boleh udah disamak. Ada? Kan boleh udah disamak. Ya, kan walaupun kulit babi tapi udah disamak. Gimana hukumnya? Ini coba terus Mas. Hal-hal dikategorikan sebagai hukum bangkai adalah sebagai berikut. Apabila dipotong bagian badan manapun dari binatang yang belum disembelih, maka potongan tersebut adalah bangkai. Tadi udah saya kasih tahu ya. Jadi kambing masih hidup terus kakinya copot, berarti kakinya bangkai itu. Kita lihat belakangnya. Ini yang tadi saya bahas. B, ada hewan. B, hewan ghair ma'kul Lahmu, hewan. Hewan yang tidak halal Hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. dimakan dagingnya. Jelas nih. Jadi bagaimana dengan hewan yang tidak halal dimakan dagingnya? Apakah kulitnya suci? Ya, kalau udah diapain tadi? Bisa. Terus Mas? Hukumnya seperti hukum bangkai, sekalipun ia disembelih. Sebab di antara syarat-syarat sahnya penyembelihan adalah halalnya yang disembelih. Di dalam sahihan dari Salman bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, tatkala sore menjelang di hari kemenangan mereka kaum muslimin terhadap Yahudi Khaibar, para prajurit banyak menyalakan api. Lalu Rasulullah SAW bertanya, api apa itu? Untuk apa kalian menyalakannya? Mereka menjawab, untuk memasak daging. Rasulullah SAW kembali bertanya, daging apakah? Mereka menjawab, daging keledai jinak.
Lalu Rasulullah SAW bersabda. Penting nih, daging keledai jinak tuh nggak boleh. Ya, daging keledai jinak itu nggak boleh. Terus? Tumpahkan daging itu dan pecahkan periuknya. Seseorang berkata, atau kami menumpahkan dagingnya dan kemudian mencuci periuknya. Rasulullah SAW jawab, atau seperti itu. Hadis ini dijadikan dalil atas najisnya daging hewan yang tidak dimakan dagingnya, sekalipun sudah disembelih. Karena perintah pertama di dalam hadis adalah memecahkan bejana dan kemudian perintah yang kedua adalah mencucinya. Kedua-duanya menunjukkan atas kehabisannya. Dan pada sebagian riwayat secara jelas menyebutkan kehabisannya, yaitu sabdanya sesungguhnya dia adalah najis. Baik, ya. Hal-hal yang dikecualikan dalam perkara bangkai. Jadi kalau tadi hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Nanti ada pembahasan di belakang, ya, belum sedikit lagi. Satu, bangkai ikan dan belalang. Intinya ikan dan belalang boleh, ya. Ikan dan belalang walaupun sudah apa? Sudah mati. Cuman yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau ikan itu sudah busuk, sudah belatung. Halal tapi tidak thayyib, paham? Halal tapi tidak thayyib. Maka kita cari adalah halalan thayyiban. Oke, ya. Kemudian nomor 2, tulang bangkai, bulu tanduk, kuku dan lain sebagainya selain kulit yang dimiliki adalah suci karena tidak ada dalil yang menyatakan atas kenajisannya. Dan inilah pendapat yang diunggulkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwanya. Beliau berkata, ini adalah pendapat jumhur mayoritas salaf. Az-Zuhri berkata tentang tulang binatang mati bangkai seperti apa, gajah dan lain-lainnya. Aku sempat menemui beberapa orang ulama dari golongan salaf yang menggunakan sisir dengan tulang-tulang bangkai dan sebagai tempat minyak. Misalnya ada tulang yang dijadikan apa biasanya, Pak? Sendok, cangkir, ya ada ya, cangkir itu nggak apa-apa, ya, tulang-tulang itu. Nah ini baru ada agak panjang, saya baca. Adapun kulit bangkai, maka ia adalah najis, namun dapat disucikan dengan penyamakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salah seorang budak Maimunah dihadiahkan seekor kambing. Lalu kambing itu mati. Kebetulan Rasulullah SAW lewat dengan bangkai kambing itu, lalu berkata, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Tadi udah kita bahas, ya. Masalah, ada nggak? Apakah penyamakan dapat mensucikan seluruh kulit hewan? Misalnya babi, anjing. Apakah bisa suci kulitnya dengan dagingnya jelas najis, tapi gimana kulitnya? Ya, karena ada ulama. Ini ulama yang namanya juga ijtihad. Kenapa? Jadi gini, Pak. Jadi ada orang membolehkan anjing dan babi asal udah disamak. Dalilnya adalah idza dibigal ihab faqat tahur. Apabila binatang sudah disamak kulitnya maka suci. Ini ada ulama yang mengambil dalil bahwa anjing, babi kalau udah disamak suci. Yang kedua, mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi. Apapun binatang, kalau udah disamak kulitnya, suci, kecuali anjing dan babi. Yang ketiga, ini lebih spesifik lagi. Yang suci itu, kalau binatangnya halal, dimakan. Contohnya kambing, sapi, ayam. Maka itu, kulitnya berarti suci. Saya ulangi. Tadi kita bahas apabila kulit sudah disamak maka suci dia, faqat tahur. Kesimpulan ulama dari hadis ini, anjing, babi suci karena sudah disamak kulitnya, bukan badannya ya, Pak ya, kulitnya. Kedua, kecuali anjing dan babi, Syafi'i dan Abu Hanifah. Nggak bisa anjing dan babi suci walaupun sudah disamak. Maka di Indonesia yang tenar ini. Ya, kalau ibu-ibu gaul pakai yang pertama. Ya, maka senang beli tas-tas yang karena kayak ada sepatu merek apa tuh, Pak? New Balance, NB itu ya. NB itu apa singkatan apa tuh?
Nah, New Balance itu katanya dari apa? Babi. Tas dari babi dan lain sebagainya. Itu pakai yang pertama tadi. Tapi nggak tahu dia tahu dalil apa kagak, Pak. Apakah dia beli karena memang kesenangan atau memang nggak tahu itu babi? Nggak ngerti kan? Kalau yang tahu dalil masih mending itu satu tuh. Yang kedua kecuali anjing dan babi. Yang ketiga ini yang menurut saya lebih mendekati kebenaran. Apapun binatang tidak halal kulitnya walaupun sudah disamak kecuali yang binatang halal dimakan. Pak, jelas? Jadi lebih apa? Spesifik lagi. Karena orang akan banyak pakai anjing dan babi, Pak. Kalau orang ngambil pendapat yang pertama. Akhirnya akan bertebaran lah sepatu-sepatu, kemudian tas-tas dan lain sebagainya. Banyak orang-orang muslim yang pakai halal seperti itu. Ya, padahal udah jelas ada tulisannya pink leather. Ada tulisannya jelas ini binatang yang tidak halal dimakan. Karena tadi bermudah-mudah dalam syariat. Oleh karena itu saya menghormati ijtihad ulama tadi. Akan tetapi yang lebih tepat adalah kalaupun mau kecuali anjing dan babi atau apapun binatang kulitnya ya gimana ngomongnya? Apapun binatang ya kulitnya yang sudah disamak itu tidak boleh kecuali yang halal dimakan. Berarti yang halal dimakan jelas mungkin apa sapi, kambing, ayam, apalagi Pak? Kuda boleh Pak. Kuda, onta, ya, terus kecuali apa tadi keledai, jinak, ya. Nah ini kesimpulan dari yang ada di sini, ya. Jadi Bapak nggak usah cukup baca, jadi saya simpulkan saja 3 tadi. Saya ulangi. Bagi mereka yang menghalalkan kulit apapun termasuk anjing dan babi, pakai dalilnya adalah iza dubigul ihab faqat tahur. Apabila kulit sudah disamak maka jadi suci. Ya. Yang kedua kata Syafi'i dan Abu Hanifah kecuali anjing dan babi. Anjing jelas tadi Bapak lihat, liurnya saja najis. Kalau mazhab Syafi'i Pak, seluruh anjing itu najis. Kalau mazhab Ahmad, liurnya saja najis. Ya, maksud saya liurnya saja najis. Dan liur ini bisa nggak kena ini? Ada anjing suka apa? Suka jilat-jilat kan? Ya, makanya kecuali anjing dan babi nggak bisa suci walaupun sudah disamak tuh kulit. Yang terakhir, yang ketiga, apapun kulit yang sudah disamak tidak boleh kecuali binatang yang halal dimakan. Itu kesimpulan dari poin nomor 3 ini, ya. Kemudian nomor 4, adapun susu bangkai dan infahnya maka Ibnu Taimiyah berkata yang unggul bahwa infah dan bangkai adalah suci. Hal ini disebabkan karena para sahabat tatkala menaklukkan negeri Irak mereka memakan keju milik orang Majusi dan hal ini jelas sebar di antara mereka. Susu bangkai, ya. Jadi yang najis apa tadi? Dagingnya. Kalau susunya masih bisa dipakai. Kemudian bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, maksudnya adalah hewan yang tidak mengalir darahnya ketika mati atau ketika terluka seperti apa Pak? Lalat berarti najis nggak? Ya enggak, ya. Terus apalagi? Belalang, kalajengking. Semua binatang ini bangkainya tidak menajiskan. Ulama berdalil dengan ketetapan di atas dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh dalam minuman seseorang di antara kalian, maka hendaklah ia tenggelamkan kemudian membuangnya karena salah satu sayapnya terdapat penyakit sedang sayapnya terdapat penawar. Dulu ahli medis komplain, jorok tuh, sekarang baru tahu bahwa ternyata berarti Nabi ini berarti wahyu Pak. Bahwa lalat satu sayap ada obat, satu sayap ada penyakit. Ya, dulu ahli medis protes. Tapi ternyata sadaqallahul azim, ini mukjizat sunnah. Bahwa Nabi tahu dari Allah bahwa di dalam sayap ada di zaman dulu ada mikroskop, mikroskop apa teleskop. Ya. Zaman dulu nggak ada kan itu.
Tapi kenapa Nabi tahu? Barang siapa yang sholat duha, sedekah badan, karena manusia itu ada 360 sendi. Dari mana Nabi tahu tubuh kita ada 360 sendi? Kecuali itu dari wahyu. Makanya hadis juga wahyu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dimiliki Allah, kalau kita minum ada lalat cemplungin. Ya, saya pernah tuh minum cappuccino. Waktu itu 12.000. Ya. Terus masuk lalat gede banget, hijau lagi, Pak. Baru bahas ini, mampir di kafe sebentar, ya. Akhirnya dalam hati, aduh ngamalin kagak, ya. Akhirnya gue cemplungin aja, kata dia. Ambil, minum lagi terusin, nggak ada perubahan tuh rasanya, malah tambah legit, ya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan. Ditandain ya, siapa ketua kelasnya? Ditandain sampai halaman berapa, ya? 48 kita. Apa ada yang mau nanya, silakan. Makanya untuk keledai itu kenapa diharamkan? Ya karena keledai itu binatang tunggangan. Kalau tunggangan semuanya disembelih akan jadi tidak ada tunggangan. Jadi tunggangan dulu bukan apa? Kuda, tapi banyaknya apa? Keledai. Kalau kuda enggak, kalau kuda boleh. Kalau kuda, cuman keledai itu paling apa sih? Kalau kuda buat perang, Pak. Kalau keledai buat angkutan. Kalau semua akhirnya, ini mungkin hikmah yang salah satu yang saya pernah tahu. Hikmah kenapa keledai diapain tadi? Keledai diharamkan. Dan keledainya ini yang ada dua, ada keledai liar, ada keledai jinak. Yang nggak boleh itu keledai jinak. Ya, keledai yang dipakai sehari. Kalau semua akan nyembelih keledai nanti, Pak, otomatis kendaraan nggak ada. Itu katanya hikmahnya seperti itu. Ya, makanya pernah juga Nabi cebok kan? Nabi dikasih batu 3, 2 dipakai, 1 dibuang. Kenapa 1 dibuang? Ternyata itu kotoran keledai. Ya, jadi makanya dulu kan kalau cebok kan, kalau kita kan pakai tisu, zaman dulu pakai batu. Maka Nabi dikasih 3 batu sama sahabat. 2 dipakai buat cebok, 1 dibuang. Bilang apa? Itu adalah ridsun, najis. Itu ternyata tai apa tadi? Tai keledai. Makanya bapak-bapak kalau lagi ke Muzdalifah, kalau mau nyari batu, ya itu bawa senter sama bawa air. Kalau dapat batu, masukin ke dalam. Kalau tenggelam batu. Kalau ngambang, ya, ngambang ya. Makanya banyak orang nyari batu kan, gitu deh. Cuman memang kotoran-kotoran keledai, onta itu sama kayak batu, apalagi kalau sudah kering, gitu. Ya, ini trik-trik aja, gitu ya. Ya intinya apa pasti yakin, nggak tahu lah. Makanya sekarang banyak yang bawa apa sih martil kecil ya. Jadi ya, maka kan di Muzdalifah itu sampai subuh, Pak. Sampai di Muzdalifah itu. Salat subuh di Muzdalifah. Kemudian baru ke Jumrah Aqabah atau tawaf ifadah. Itu hikmah yang saya tahu kenapa enggak boleh binatang keledai. Sisanya saya wallahu a'lam, hanya baru sami'na wa ata'na saja. Karena ada beberapa yang kita tidak bisa teliti. Ya, kalau tadi lalat sudah ketahuan. Ya, ada lagi banyak beberapa riwayat yang memang butuh sami'na wa ata'na. Biasanya nanti ilmu pengetahuan belakangan. Kayak dulu Fir'aun kan ada di Quran kan. Kemudian diteliti baru ketemu. Ya, bulan pernah terbelah baru ketemu. Ya itu biasanya ilmu pengetahuan belakangan. Makanya kenapa di dalam Islam itu ada sami'na wa ata'na. Selama itu sahih, kita sami'na dulu deh. Ya, sami'na dulu. Kan kenapa sih perempuan gak boleh sentuhan yang dengan yang bukan mahramnya? Sekarang baru ketahuan kan. Seks itu bisa terjangkit dari mulai salaman. Salaman aja itu bisa menimbulkan gairah seks dengan satu pasangan yang berbeda. Ya, apalagi itu si ibu pakai Nivea. Ya. Nah, makanya diharamkan ya. Terus lagi emas nggak boleh buat laki-laki. Ternyata memang A, B, C, D medis belakangan. Nah, kayaknya sami'na wa ata'na dulu. Makanya banyak orang-orang kafir masuk Islam karena
bukti. Tapi Quran hadis bukan kitab sains, hanya bagian-bagiannya saja. Ya, ada lagi? Pada lapar nih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Sampai halaman berapa tadi? 48 ditandain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.